Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 9 cara membersihkan hati dan pikiran menurut ajaran Islam. Jadi wonten 9 cara membersihkan hati dan pikiran menurut ajaran Islam. Pokoknya katai 9 cara. Sak nutute waktu. Jadi dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita pasti tidak pernah luput dari hati dan pikiran ingkang boten sae. Pikiran negatif, pikiran yang tidak baik, mesti itu ada. Oleh karena itu kita dianjurkan bagaimana cara pikiran-pikiran sing boten sae niku wau bisa hilang atau terhapuskan dari hati kita. Ada usaha yang harus dilakukan. Napa mawon? Yang pertama adalah apa? Berzikir. Berzikir. Sampai dikatakan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Saya sudah berzikir banyak kok belum tentram, zikirnya kecepatan saged. Atau zikirnya tidak ngerti maknanya nggih saged. Atau memang zikirnya lalai, tidak khusyuk kepada Allah nggih saged. Jadi ketika zikir senantiasa mengingat Allah. Mau la ilaha illallah tapi eling gorengane gosok ndak yo saling ngoten. Jadi zikir itu mengingat Allah, mengucapkan dengan lisan, hati pun juga ikut hadir, pikiran pun juga ikut hadir. Nah itu yang membawa apa? Ketenangan. Nek dereng hadir, gosok itu terus zikir sekata. Astagfirullahaladzim. Satu. Kemudian yang kedua, apa mawon yang bisa membersihkan hati kita, yaitu membaca apa? Al-Quran. Sama kita bahas ya Al-Quran. Jadi pentingnya membaca Al-Quran itu perlu istiqomah, perlu dirutinkan. Sedinten sakit 1 juz kali ya, sakit ya. Alhamdulillah, sakit baik. Insyaallah sakit 1 juz. Tambah kiat 2 juz 3 juz. Alhamdulillah. Nyuwun ke Allah lebih kiat, ya Allah paringi kula saged maos Quran istiqomah. Ya Allah paringi kula saged memaknai isi Al-Qur'an, menjadikan ketentraman dalam anak kula. Nyuwun ke Allah. Ini membuktikan kita ini seorang hamba ingkang boten kiat, yang kuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian cara membersihkan hati yang ketiga yaitu salat dengan khusyuk. Nah ini salat dengan khusyuk. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 23 juga dijelaskan bahwa untuk membersihkan pikiran dan hati, umat muslim bisa melakukannya dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah salat dengan khusyuk. Boten susu, boten terburu-buru. Bacaanipun jelas, boten kados tawon lewat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lek boten misalnya dikejar target harus 3, setunggal mawon tapi bacaannya jelas boten napa-napa. Kadang lek imamnya cepet, sing maca kesusu nggih. Kalau imamnya cepat-cepat, yang baca terburu-buru. Subhanallah. Setunggal mawon subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus imamnya tangi, nggih melok tangi pun setunggal mawon. Pun dikejar target waduh dorong telu iki. Boten napa-napa. 3 itu sunnah. Mendingan baca 1 tapi pelan daripada 3 kayak tawon. Nggih. Misalnya mboten salat tarawih, misalnya karena banyaknya rakaat dikejar target, nggih bacanya 1 kali. Maksudnya 1 kali itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pokoknya jelas.
Itu kadang sering ya, kula sering nate wonten sering keburu karena dikejar target imam iki cepet iki. Lek maca telu gak cukup iki. Gitu? Gitu, Bu. Nah, niki ketika kita sholat sendiri ya, sholat sunnah, sholat tahajud, insya Allah rajin ya, Bu. Kalau bapak rajin tahajud, jam kali jam 3 pun tangi ya. Insya Allah tangi. Alon-alon mawon, betul usah dikejar target. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Jadi sampai dirasakan kenikmatan ketika sholat. Kados kita jagongan, kadang 1 jam kan kiat ya. Dan apa malah ini jagongan kalian Allah. Sholat itu ibaratnya jagongan kalian Allah, komunikasi kalian Allah harusnya lebih nikmat. Kita sami-sami berusaha. Kemudian yang keempat adalah membersihkan hatiku. Bagaimana? Bersilaturahmi. Barang siapa menjamin untukku 1 perkara, aku jamin untuknya 4 perkara. Hendaklah dia bersilaturahmi, menjalin hubungan baik. Niscaya keluarganya akan mencintainya. Diperluas baginya rizki, ditambah umurnya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga. Ini ke dalam hadis begitu. Lek mboten saged silaturahmi teng griya-griya sederek-derek nggih kempal teng mriki termasuk insyaallah silaturahmi. Alhamdulillah saged sepekan sekali ketemu. Jadi niki pahala ini double, pahala silaturahmi insyaallah dapat, menimba ilmu dapat, pahala zikir dapat, sholat jamaah dapat, alhamdulillah. Kemudian yang kelima adalah untuk membersihkan hati itu adalah apa? Berwudu. Pun supe selalu berwudu, habis mandi buang air kecil, buang air besar, kentut. Selama kita itu diberikan kekuatan untuk bisa kejeding oleh Allah, monggo segera berwudu. Karena itu bangun rumah untuk anak putunipun kita kelak saged tiap kamar wonten jedinge. Lek wonten tengah-tengah wonten jedinge, tengah griya. Biasanya perumahan saat ini wonten bae. Di tengah-tengah napa rumah ada jedingnya. Lek bisa juga untuk tamu di luar ada jedingnya. Sehingga tamu ketika mau jeding tidak langsung ke belakang. Soalnya ke belakang itu rahasia aslinya. Kok seperti kongkombalannya oke, macam-macam dari disetrika, dari disapu macam-macam. Oke, lek saged ngoten. Mboten saged ya salah gede. Jadi ngoten supaya juga memudahkan kita untuk berwudu, untuk bersuci. Nggih. Anak kita wedi katanya jedingnya di barongan biasa kira. Tiap Senin tapi ini sore pring. Wis udan meneh misale ngoten. Kangelan niki mboten insyaallah. Nah, jadi supaya memudahkan ibadah kepada Allah. Disampaikan Rasulullah SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Masya Allah. Ini hadis riwayat Muslim 234. Jadi oleh wonten tiyang ingkang mantun wudune pun sempurna, terus maos asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Kenapa nggih? Monggo mau sareng-sareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu
Jadi koten berwudu. Selain itu dari hadis yang lain disampaikan, barang siapa yang berwudu lalu ia selesai dari wudunya kemudian mengucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah niki saged kan pun sering diwaos nggih. Nah monggo ya sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malih subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah akan menutup di atasnya bacaan itu dengan penutup. Kemudian ia diangkat hingga ke bawah arsy dan tidak dibuka hingga hari kiamat. Saged damel celengan iki. Ketika bacaan itu diangkat ke bawah arsy, ditutup, mangke dibuka ketika hari kiamat sebagai amal kebaikan. Masya Allah. Ini ku matur wudu. Kalau wudune sedinten ping 5, yang ketute ping 10 misalnya. Wudune ping 10. Masya Allah saya. Kemudian yang keenam adalah cara membersihkan hati itu bersedekah. Dalam hadis disampaikan bersedekah, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian disampaikan dalam hadis yang lain, orang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan di pintu tunggal. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, orang yang berjuang berjihad di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Kalau semuanya punya, maka semua pintu akan memanggilnya. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Masya Allah. Jadi ke pintu sedekah. Sedekah sesuai dengan kemampuan kita ya, dan sedekah tidak harus berupa harta kekayaan yang berlimpah. Yang kita punya pun bisa dimanfaatkan untuk sedekah. Walaupun sedekah dengan garam, betul nopo-nopo. Sampai darah tinggi bikin garam terus kita bawa. Jadi ningali sing disedekahi. Wonten tanggane megap-megap digawa wiyan. Foto mata ini. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketujuh adalah memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini juga berat, tetapi ini penting. Ini salah satu untuk bersihkan hati kita. Bila kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu, maka kebaikan ini akan menggiring orang yang berlaku jahat tadi merapat denganmu, mencintaimu dan condong kepadamu, sehingga dia akhirnya menjadi temanmu yang dekat. Ini tafsir Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk bersabar di kala marah, bermurah hati ketika diremehkan. Nanti diremehkan Pak Bu, nanti yang orang pasti nanti. Dan memaafkan di saat berperilaku jelek, diperlakukan jelek. Bila mereka melakukan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari tipu daya setan, dan musuh pun tunduk kepadanya sehingga menjadi teman yang dekat. Sering kali yang diremehkan itu kadang mengunggulkan jabatan. Misalnya dia jabatan seorang camat, seorang bupati, diremehkan, kemudian sakit hati betul biasanya. Sakit hati. Ini kuat kisah deh. Wonten Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 niku badhe berangkat
piyambake bawa jeep pada waktu itu. Ketika berangkat tiba-tiba wonten nenek-nenek sing ngendeg. Ada nenek-nenek yang memberhentikan. Kemudian akhirnya Sultan Hamengkubuwono niki mandek. Nenek-nenek itu bawa dagangan atau stenong sendiri. Dagangan akhirnya diangkat dilebetakan mobil beliau. Sampai di pasar. Ketika mantun sampai di pasar, diturunkanlah dagangan niku wau, dan apa yang terjadi, nenek-nenek niku wau ngedalakan mengeluarkan uangnya untuk bayar angkot itu wau. Jadi ketika uangnya dikeluarkan, boten gelem Sri Sultan Batu Nusa Bang, sanipun akhirnya ditinggal boten. Akhirnya nenek-nenek ini ngomel-ngomel, wis dibayar gak gelem, lek kurang kok koyo ngomong. Akhirnya wonten polisi menghampiri, wonten apa Mbak? Niku lho, kula bayar wong boten purun. Lek kurang jane yang ngomong. Akhirnya polisi nerangaken, ngapunten nggih Mbak, niku wau adalah raja kita. Ya, abdi dalem istilah raja kita, Sri Sultan Hamengkubuwono. Raja kita kok kaget bae niku. Saya kagetnya sampai pingsan. Jadi itulah salah satu bentuk kelemah lembutan. Tidak harus menunjukkan diri kita ini siapa, tidak harus. Contohnya Sri Sultan niku wau. Jadi mboten aku raja penak diomong-omongkan. Misalnya mboten boten asal. Apalagi Sinbad itu mboten sama semerap. Tidak tahu. Nah, niku salah satu bentuk ketundukan. Memaafkan. Wonten malih cucune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah lupa saya Hasan apa Husain nggih. Ketika niku di perjalanan dihina-hina dengan dintek-entek nih. Akhirnya beliau tersenyum, bilang, andai kata engkau tahu tentang aibku, niscaya engkau akan banyak mengumpat macam-macam lah ini ngoten. Tapi beliau katakan kepada temannya, pengawalnya untuk ngasih sesuatu uang kepada orang yang ngumpat tadi. Ya. Dan ketika dikasih sambil mengatakan, lain waktu kalau kamu butuh sesuatu silakan hubungi saya. Akhirnya apa? Si ngumpat-ngumpat sing gila niku wau merasa dia bersalah. Akhirnya segan dan alhamdulillah menjadi muridnya insyaallah. Banyak kasus seperti ini, para imam yang terdahulu itu punya keistimewaan. Bukan menunjukkan dirinya lebih, tapi menjadikan dirinya rendah hati. Kemudian selanjutnya yang ke-8, mengingat Allah, mengingat bahwa semua hal akan mendapat balasan dari Allah. Jadi kita tidak perlu sakit hati dihina oleh manusia. Mengingat bahwa balasan itu akan ditampakkan oleh Allah kelak di akhirat. Sing ngadu pitik gitu balik. Sing kelindes tidak tanggung jawab kelindes balik. Sedaya pun nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing ilang-ilane nggih dibalas kelak di akhirat. Kemudian yang ke-9 adalah untuk membersihkan hati kita, yaitu mengingat dosa dan kematian. Ini game over terakhir. Ngemut-ngemut dosane kita piyambak. Untuk soko biar mulai cilik nganti saiki opoan yo demot terus istighfar astagfirullahaladzim, biar tau nyolong klopone tiyang misale astagfirullahaladzim, biar tau nyolong pencit tiyang misale astagfirullahaladzim, biar tau merusak pagere wong misale astagfirullahaladzim, biar tau nyolong semongkone wong misale nggih. Masa-masa kecil, masa-masa remaja, masa dewasa yang kita tidak tahu. Niku mengingat dosa-dosa terdahulu sebatas apa? Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga mengingat kematian. Wonten ustaz teng Rencangkulo teng Semboro niku. Wonten niku jamaah kata ketika ngisi pengajian. Pas mendekati Agustusan jamaah berkurang, paling separuhan lebih. Ketika ditalekti, kok ndak melok kajian malih, mboten melok majelis taklim malih. Latihan karnaval ya. Latihan senam karena apa? Dan itu buka aurat, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Lah niki lho.
Dia emut Agustusan kayak saya memperingati dengan cara yang bijak, yang baik, bukan malah membuka aurat joget-joget terdalan-dalan. Na'udzubillah sakit mendatang murkanya Allah. Ya. Ngaji ini ditinggal, direwangi, joget-joget senang. Ya. Nah ini ku persiapan Agustusan, ya. Agustusan. Ya, kan sedekah Agustusan, jauh tekan semboro nih ya. Sampai wonten baju nyewa baju itu sampai 5 juta. Itu semboro antara lagi buatan kan ya. Buatan insyaallah. Sampai 5 juta. Tapi lek korban buatan gelem beli korban. Padahal regane wedhus 5 juta kan langka nggih. Kewedhe wis. Kedian wedhus kali tiang 5 juta niku. Ya Allah, astagfirullah. Kadang loh, tiang ikan tidak diberi petunjuk oleh Allah itu sia-sia amal ibadah, sia-sia hartanya. Dan bersyukur kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan petunjuk, dikasih petunjuk ke jalan yang lurus, sehingga harta kita, waktu kita di jalan Allah. Jadi Allah itu berikan kemuliaan kepada orang, yaitu dengan cara diberi ilmu, diberi petunjuk oleh Allah. Dan semoga saudara kita kelak dikasih petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus ya, sehingga memperingati Agustusan itu dengan hikmah, dengan banyak pengajian, banyak zikrullah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.